Shalom, selamat pagi semuanya. Saya ini tangan-tangan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Sondang dan terima kasih buat Pak David yang sudah mempercayakan hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang satu tema, yaitu menjadi teladan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir di doa pagi hari ini, dalam bahasa Yunani, kata teladan itu adalah tupos atau typos, yaitu bahasa Inggrisnya tipe, yang berarti model, gambar, ideal, atau pola. Ya, jadi arti dari teladan itu adalah tupos, menjadi model, gambar, pola. Jadi teladan adalah pola atau gambar dalam diri kita yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh untuk menjadi panutan hidup atau inspirasi. Nah, dari pengertian ini kita mulai belajar. Kalau kita dikatakan apa yang kita pikirkan tentang menjadi teladan. Mungkin saat kita mendengar kata menjadi teladan, tanpa kita sadari, kita sedang berpikir tentang menjadi teladan itu adalah menjadi sempurna. Orang yang menjadi teladan adalah pribadi yang menjadi sempurna. Makanya tidak heran banyak pemimpin-pemimpin rohani, baik di kalangan anak muda, kita cukup sangat tertekan karena untuk menjadi sempurna di depan anak muda, untuk kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Sampai-sampai ada di antara kita untuk bisa menjadi teladan, kita mengimpress mereka. Kita berusaha untuk menjadi sesuatu yang ideal bagi mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak juga di antara kita menjadi orang tua mungkin saat dikatakan menjadi teladan itu menjadi suatu beban karena kita merasa kita belum menjadi orang tua yang terbaik, menjadi orang tua yang sempurna seperti apa yang diharapkan. Menjadi teladan menurut saya adalah bukanlah kemampuan untuk menjadi sempurna, tetapi kemauan untuk berjalan selangkah di depan orang-orang di sekitar kita. Jadi menjadi teladan bukanlah kemampuan untuk menjadi sempurna, tetapi kemauan untuk berjalan selangkah di depan orang-orang di sekitar kita. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Menarik, Paulus menyampaikan jadilah pengikutku. Kata pengikutku itu berarti ikutilah aku, tirulah aku, lakukanlah apa yang aku lakukan. Aku mengikuti Kristus dan teladani aku. Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa melihat mengapa Paulus meminta untuk mengikuti dia sama seperti dia mengikuti Yesus. Bukankah akan lebih mudah kalau kita berkata, jadilah pengikut Kristus? Kenapa Paulus berkata, jadilah pengikutku? Kalau kita pelajari, Paulus mengerti setiap orang memerlukan teladan. Seorang role model, seseorang yang memberikan contoh kehidupan, sehingga karakternya Yesus yang bisa kita baca di firman Tuhan, itu bisa dirasakan dan dipahami. Manusia itu akan lebih mudah kalau dibuat contohnya. Saya pernah ikut pelatihan bela diri waktu saya di SMK Penerbangan, itu karate. Jadi dalam setiap gerakan itu, saya udah baca bukunya. Dulu belum begitu aktif di YouTube ya. Tetapi pada saat itu saya udah punya buku gerakan-gerakan di karate. Karena setiap kenaikan tingkat sabuk itu akan kita ada ujian. Dan kita akan bertanding satu dengan yang lainnya. Nah, waktu itu saya baca bukunya. Ada gambar-gambarnya. Tapi belum begitu nangkep. Tapi saat pelatihnya memperagakan, itu lebih memudahkan saya untuk mengerti. Oh, begini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Korintus diajar untuk meneladani cara Paulus dalam mengikut Yesus. Karena Paulus sadar bahwa setiap orang itu memerlukan teladan. Kenapa kita harus memberikan teladan buat orang-orang sekitar kita? Agar mereka mengerti, mendarat karakter Kristus itu. Bukan hanya sebuah tulisan, bukan hanya sebuah
pemahaman, knowledge, pengetahuan, tetapi bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi teladan berbicara tentang memberikan contoh yang baik. Dan ini sering sekali tidak semudah memberikan jawaban yang baik. Menjadi teladan itu sering sekali tidak semudah memberikan jawaban dalam setiap pertanyaan-pertanyaan orang-orang di sekitar kita. Beberapa adik-adik di youth yang kita melayani, mereka sering bertanya dengan beberapa hal. Puji Tuhan, dengan mudah saya bisa menjawab. Tetapi untuk menjadi teladan, bukan hanya sekedar memberikan jawaban dalam setiap pertanyaan, tetapi menjadi contoh teladan apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu, menjadi teladan itu, it's not about to give good answer, but it's about to be a good example. Menjadi teladan itu bukan soal memberi jawaban yang baik, tetapi ini soal tentang menjadi contoh yang baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak di antara kita hanya memberikan jawaban-jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan. Tetapi akan lebih baik untuk menjadi teladan saat kita memberikan contoh teladan kehidupan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini menjadi panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk saya, untuk kita semua, dan meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Saya tahu menjadi teladan tidak mudah, tetapi ini menjadi sebuah panggilan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau belajar. Untuk kita menjadi teladan, berarti kita memutuskan dua hal sederhana ini. Yaitu yang pertama adalah, kita harus apa? Menjadi diri sendiri. Untuk kita menjadi teladan, kita harus menjadi diri sendiri. Ini yang saya sering sampaikan. Banyak orang gagal menjadi teladan karena dia menampilkan apa yang pengen orang lihat, bukan apa yang sebenarnya dari dirinya. Kita akan menjadi beban untuk menjadi teladan saat kita hanya mempresentasikan apa yang ingin orang lihat dari kehidupan kita. Kita hanya sibuk untuk mengimpress orang lain, bukan menjadi diri sendiri. Maka dari itu nggak heran, orang yang di gereja dengan orang yang di rumah akan berbeda. Orang yang di gereja dengan orang yang di kantor akan berbeda. Orang yang di depan mimbar dengan orang yang di bawah mimbar, bukan di atas mimbar, bukan sedang melayani, tetapi sedang ada di jalan, sedang ada di perusahaannya, sedang ada di pekerjaannya, sedang ada di tempat yang dimana dia lakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, akan sangat berbeda. Kenapa? Karena kita hanya pengen untuk menjadi teladan, mempresentasikan apa yang pengen orang lihat dari hidup kita. Padahal menjadi diri sendiri berbicara memiliki keberanian untuk menjadi terbuka, menanggalkan topeng yang menutupi kehidupan kita. Apa yang kita lakukan atau katakan di hari Minggu, itu juga yang kita lakukan, kita katakan di hari biasanya. Itu akan menolong kita untuk menjadi diri sendiri, untuk kita bisa menjadi orang yang tidak memiliki beban apapun. Karena orang yang memiliki topeng, dia memiliki beban. Dia akan sangat letih untuk selalu berada di tengah-tengah orang-orang banyak, mempresentasikan apa yang mereka ingin lihat, bukan apa yang sebenarnya dari diri kita. Memang untuk menjadi diri sendiri dibutuhkan kerendahan hati. Orang-orang yang sombong sulit menjadi diri sendiri. Bagaimana sikap respon kita untuk kita berada di tengah-tengah orang-orang yang harusnya kita menjadi teladan? Kita sering sekali menampilkan hal-hal yang seharusnya bukan itu dari diri kita. Kita hanya menyampaikan apa yang kita lakukan. Kita menyampaikan hal-hal keberhasilan kita, sikap kita di tengah-tengah keberhasilan.
Tetapi kadang kita lupa menyampaikan pengalaman kita saat kita mengalami kegagalan dalam kehidupan. Makanya banyak sekali saya mendengar jemaat Tuhan yang bukan pelayan Tuhan berkata, itu kan hamba Tuhan, saya kan berbeda. Saya belajar, kenapa mereka memberikan statement itu? Karena mereka merasa hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang selalu berhasil di dalam kehidupan, bahkan dalam kehidupan rohani. Kita lupa menceritakan bagaimana pengalaman kita jatuh, bagaimana kita mengalami kegagalan dalam kehidupan, dan bagaimana sikap kita meresponinya. Jadi saat mereka mengalami kejatuhan, saat mereka mengalami kegagalan, mereka merasa, aku tidak layak. Mereka merasa, mereka nggak punya gambaran, mereka nggak punya role model. Saat saya jatuh, saat saya mengalami kegagalan, apa yang harus saya lakukan? Terkadang kita lupa, ada di titik itu, apa yang harus kita sampaikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang hanya suka bercerita tentang keberhasilan, tanpa memberitahukan bagian cerita saat mengalami kegagalan. Akhirnya, orang-orang di bawah kita, mungkin kita sebagai orang tua, anak-anak kita, mungkin kita sebagai pemimpin rohani, yang sedang kita pimpin, orang-orang yang sedang kita pimpin, mereka tidak melihat, tidak punya gambaran, kalau saya mengalami kegagalan, apa yang harus saya lakukan sebagai orang percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir pagi hari ini, mari, untuk kita bisa menjadi teladan, berarti kita harus setuju untuk menjadi diri sendiri. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati. Agar orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sedang kita pimpin, baik di keluarga, di komunitas, di pekerjaan, di pelayanan kita, mereka memiliki gambaran yang jelas tentang apa? Tentang Yesus dari kehidupan kita. Saat kita berhasil, kita sampaikan apa yang kita lakukan. Tapi saat kita gagal, pengalaman-pengalaman, cerita-cerita tentang kegagalan, kita bagikan kepada mereka. Agar mereka juga bisa memiliki role model. Sikap yang harus dilakukan saat kita mengalami kegagalan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk kita menjadi teladan, kita berarti memutuskan untuk menjadi diri sendiri. Yang kedua, yang terakhir, untuk kita harus apa? Membangun diri. Ingat, menjadi diri sendiri apa adanya bukan berarti berhenti untuk bertumbuh. Saya selalu percaya, pribadi yang menghasilkan buah itu adalah pribadi yang terus bertumbuh. Karena apa? Tidak akan mungkin ada buah kalau tidak mengalami pertumbuhan. Membangun diri berarti kerinduan untuk menciptakan progres dalam setiap proses. Saya tahu kita mungkin mengalami kegagalan dalam kita bertumbuh. Tetapi ingat, dalam kita membangun diri, ada kerinduan untuk kita menciptakan progres dalam setiap proses yang kita alami. Proses-proses yang kita alami itu akan menolong kita untuk kita terus mengalami progres. Jangan sampai proses itu terus menjatuhkan kita, membuat kita tambah terpuruk. Dan kita berkatakan, ya inilah saya. Tanpa adanya progres. Bapak dikasih Tuhan, bahwa membangun diri bukan hanya berhenti atau stuck. Sampai kita menutup mata, kita belajar terus mengalami, menciptakan progres dalam kehidupan kita. Baik secara rohani, baik secara mental, baik secara kedewasaan kita. Yang saya percaya bahwa dalam membangun diri, tidak dalam kesendirian. Kita butuh komunitas, sebab tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Pas itu khotbah terakhir di Kedoya, mengatakan bahwa saat kita ada di dalam komunitas, kita dibangun oleh orang-orang di sekitar kita. Kita diproses oleh orang-orang di sekitar kita. Kita ditajamkan oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah berpikir komunitas menghancurkan kita. Kita berpikir kita bisa bertumbuh tanpa komunitas. Padahal komunitaslah yang menolong kita untuk kita terus bertumbuh. Di dalam komunitas kita dilatih, di-encourage untuk kita bisa sampai di titik yang apa Tuhan mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Di komunitas harusnya
kita bisa menjadi diri sendiri tadi. Saat kita bisa menjadi diri sendiri, kita dengan mudah untuk bertumbuh. Tanpa ada skat, tanpa ada topeng yang kita gunakan. Kan dalam komunitas, kita bisa menjadi apa adanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Membangun diri sama artinya dengan sikap disiplin, mengembangkan nilai-nilai yang kita yakini. Karena nilai yang kita yakini akan menentukan prioritas kita. Apa yang benar-benar menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Itu yang akan menolong kita untuk membangun nilai yang benar yang kita rasa ini prioritas yang harus saya bangun dalam diri saya. Dan saya percaya kalau dua hal yang kita lakukan, kita akan bisa menjadi teladan di tengah-tengah, mulai dari komunitas paling dekat dan terkecil, yaitu keluarga kita. Komunitas bikom kita, komunitas pelayanan, komunitas dimanapun kita berada dalam pekerjaan, kehidupan kita akan terus menjadi berkat. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini tujuan kita untuk menjadi teladan. Selalu berbicara tentang memuliakan Bapa kita di sorga. Jangan pernah berpikir untuk kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, kepentingan keluarga besar. Kita melakukan bagian kita untuk menjadi teladan karena kita adalah terang dan garam Tuhan untuk memuliakan Bapa kita di sorga. Agar orang bisa melihat Kristus dari kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mendorong setiap kita, mari lakukan hal-hal yang mungkin sederhana dalam kehidupan kita, tetapi dengan hati yang besar. Saya pernah dengar, saya lupa cantumkan, tapi saya ingat, Mother Teresa pernah ngomong, tidak semua orang dipanggil untuk melakukan hal yang besar, tetapi semua orang bisa melakukan hal kecil dengan hati yang besar. Mari lakukan hal-hal sederhana dengan hati yang besar. Mungkin Bapak Ibu mungkin ibu-ibu tidak bekerja, bukan menjadi ibu yang memiliki karir. Mungkin ibu merasa, wah saya hanya ibu rumah tangga biasa. Mungkin kita berpikir itu secara manusia itu hal yang kecil dan sederhana. Tapi saat kita lakukan hati yang besar, mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan suami dengan hati yang besar, mempersiapkan makanan untuk sarapan, makan siang, makan malam dengan hati yang besar. Kita mempersiapkan segala sesuatu untuk keluarga kita dengan hati yang besar. Saya percaya itu akan menjadi teladan, akan diingat oleh anak-anak kita, teladan yang besar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang anak-anak lihat? Saya setelah saya menikah, punya anak, saya belajar satu hal. Anak-anak itu memperhatikan apa yang orang tuanya lakukan. Tanpa saya sadar, saya pernah mencium istri saya di depan anak-anak. Dan mereka ketawa dan saya melihat ada kebahagiaan di sana. Karena dia melihat ayahnya mengasihi ibunya. Tapi saya pernah tanpa saya sadari memarahi istri saya di depan anak-anak. Dan anak-anak marahin saya balik. Papi nggak boleh gitu. Sadar dikasih Tuhan, menjadi teladan dimulai dari ruang yang kecil, yaitu keluarga. Saya percaya semua orang tua tidak pernah memiliki kerinduan dia memberikan teladan yang jelek. Selalu pasti merindukan memberikan teladan yang baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, agar komunitas paling kecil bisa menikmati sesuatu yang baik. Boleh ditampilkan slide paling terakhir, Adin? Karena waktu sudah akhir. Slide yang paling terakhir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, teladan yang baik akan menjadi satu warisan. Dikenang sebagai warisan. Tetapi teladan yang buruk akan diingat sebagai bencana. Biarlah kita mewariskan teladan yang baik buat orang-orang di sekitar kita, agar mereka mengenang kita, memberikan warisan yang baik. Selamat menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati.